Aksi sopir angkutan kota, angkot, Manado menolak beroperasinya bis by the service, BTS, memasuki hari kedua, Selasa 2 Desember 2025. Mereka menggelar aksi protes dengan mencegat bis BTS yang beroperasi. Aksi ini terpantau di sejumlah titik seperti Malalayang dan Paniki. Selain itu, sedikitnya 200 sopir menggelar aksi mogok. Ratusan angkot tidak beroperasi dan terparkir di salah satu sisi Jalan Samratulangi, Samrat, Manado. Ratusan, mikrolet, ini parkir dua baris. Memanjang di sisi kanan Jalan Samratulangi. Barisan mikrolet memanjang dari Ziropan hingga ke arah RS Siloam. Elias Pua, Ketua Basis Angkot Malalaya mengungkapkan, mereka protes kehadiran bis BTS yang mulai beroperasi beberapa hari lalu. Kami menolak kehadiran bis itu. Sedangkan bis tidak ada kami kesulitan. Apalagi sudah ada bis, kata Elias di depan gedung X Swalayan Multimart Manado. Atos, seorang sopir lainnya mengatakan, kehadiran BTS yang di masa uji coba ini gratis mengancam pencaharian mereka. Semua penumpang pasti akan naik bis. Kalau begini, sampai Natal, bini lari akang patorang, kata Atos, warga Malalayang. Di balik penolakan, muncul argumen lain di antara sopir. Ada yang berpendapat, sebaiknya bis BTS tidak digratiskan di masa uji coba ini. Kami pasti semakin sulit. Harusnya tarifnya lebih tinggi dari angkot atau paling tidak sama, 6.000 per rupiah, teriak seorang sopir. Lanjut mereka, kebijakan pemerintah Kota Manado mengoperasikan bis jelang Natal sangat tidak bijaksana. Ini menjelang Natal, momen di mana kami bisa mendapatkan pendapatan lebih baik. Kalau sudah ada bisa begini, mau dapat berapa? Ujarnya Elias. Ia mengungkapkan, armada mikrolet di trayek Malalayang ada 500 unit lebih. Belum lagi di trayek lapangan, arah bandara, dan PAL 2 yang terdampak. Ada ribuan jiwa yang kena imbas dari kehadiran bis ini. Kami minta Pemkot bijaksana, jelas Elias. Di sisi lain, sebagian besar warga Manado khususnya pengguna angkot setuju dengan kehadiran bis angkutan umum. Tante Nona, warga Malalayang bilang, BTS memberi pilihan baru kepada para pengguna angkutan umum. Kalau sudah ada bis, masyarakat bisa leluasa. Kalau dilihat, tentu fasilitasnya lebih baik dan lebih nyaman, kata Nona kepada Tribun Manado Co.id, Selasa, 2 Desember 2025. Ia menilai, semakin banyak pilihan moda transportasi umum semakin bagus. Mikrolet tidak boleh egois. Ada bis, kami masyarakat kecil yang diuntungkan, katanya. Ia bilang, mikrolet jangan dilarang tapi harus memperhatikan aturan dan tertib di jalan. Mikrolet terjangkau dan punya kelebihan bisa berhenti di mana saja. Kalau bis hanya di titik tertentu, katanya lagi. Elis, warga lainnya menilai, dengan kehadiran BTS, sopir mikrolet harusnya belajar. Mikrolet harus dibuat lebih nyaman. Selama ini mikrolet manja karena bertahun-tahun cuma mereka pilihan transportasi umum dalam kota, katanya. Lebih dari itu, ia berharap sopir mikrolet lebih tertib di jalan raya. Sebab, sudah jadi rahasia umum, banyak perilaku berkendara sopir angkot yang seenaknya di jalan. Kalau ada pilihan lain, pembanding, tentu sopir mikrolet harus berbenah, buat bagus mobilnya, ujar warga Karombasan ini. Untuk masalah BTS, dorang menolak. Tidak ada lagi, dorang tidak menerima dengan BTS. Dan dasar dari sini, teman-teman sopir yang ada, dorang meminta supaya kalau boleh pemerintah bijak. Cari DP solusi yang bagaimana. Jangan rupa sekarang ini yang berdampak sekali pada angkot, itu masalah naik turun penumpang, salah satu. Dan kedua, beroperasi ini BTS ini untuk jalur Malalayang, jalur bandara itu sudah ada, tapi jalur Binangun, jalur T itu tidak ada. Dan disayangkan dari sopir-sopir karena kemungkinan ini kalau memang dipaksakan untuk BTS untuk hadir terus di Manado, dari sopir-sopir tetap tidak pernah menerima, menolak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.